meskipun masih ada persyaratan ya, bebas bersyarat ya, dengan banyak analisa katanya kejanggalan segala macam ya. Yang penting keadilan harus nomor satu ya. Jangan ya, saya berharap tidak pernah lagi terjadi rekayasa semacam ini ya di Republik ini. Parah ini. Oke pemirsa, sekian dulu ya. Terakhir, selamat bebas bersyarat pada Jessica ya, karena ini komplotan ini semua sudah ya, sistemik ya. Ada ahli abal-abal ya, ada saksi ahli forensik penipu, prekayasa, ada jaksa pengkhianat, penipu. Pokoknya busuk sekali semua mereka ini ya. Saya berharap dan menerima informasi ya, tetap diajukan PK oleh Bang Otto. Saya juga berharap demikian. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Pakar digital forensik dan komputer vision, Rismond Sianipar, hingga kini masih terus konsisten mengungkap kejanggalan kasus Jessica Wongso. Rismond mengatakan, tidak takut akan ancaman apapun, karena masih tetap konsisten membela Jessica Wongso sampai hari ini. Sebagai pakar digital forensik, Rismond Sianipar juga menyoroti soal rekaman CCTV kasus Jessica Wongso di Cafe Olivier. Rismond menjelaskan bahwa jaksa tersebut menggunakan rekaman CCTV hasil rekayasa Christopher Hariman Rianto. Apalagi kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, merenungi, menghayati nilai-nilai perjuangan para pejuang bangsa, pahlawan bangsa yang merelakan nyawanya demi apa ini ya, bangsa ini. Ya, saya berharap dan menerima informasi ya, tetap diajukan PK oleh Bang Otto. Saya juga berharap demikian, agar kita kupas, bongkar semua ini rekayasa barbar, brutal, biadab ya, yang pernah terjadi di muka bumi ini ya. Tentu yang dikoordinasi adalah Kapolda Metro Jaya 2016 Tito Karnavian dan bawahannya Krisnamurti ya, dan ahli Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto, tim eksekutor, dan sejumlah orang di balik mereka ya, di bawah mereka pasti itu tim editor. Berikut dengan para jaksa pengkhianat Ardhito Muardi, Sandiandika, Sugi Karvalo, Hari Wibowo, Mahlani Wubung, Wahyu Oktaviandi. Ini harus kita bongkar rekayasa brutal, barbar, biadab ya, yang mengkhianati nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa. Saya tidak takut untuk diancam sekalipun Kapolri, ancaman penjara mati sekalipun saya tidak pernah takut. Saya cuma takut sama Tuhan, itu aja ya. Jangan pernah mengancam-ancam saya kontenkan malah. Jadi pesan saya kepada Kapolri ya, ini sudah sangat brutal, barbar, biadab ya, bukti ilmiah yang tidak terbantahkan. Terserah kaulah Kapolri, kalau mau kita kupas ini di pengadilan, tambah hancur citra Polri yang sudah hancur ya. Siapa lagi yang percaya itu laboratorium forensik kalian, Mabes Polri? Saya bongkar itu nanti satu persatu. Tidak segan-segan saya katakan barbar, biadab, brutal yang pernah terjadi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, dan itu akan diliput internasional. Minimum media Australia, Malaysia, Singapura. Bayangkan ya, dampaknya terhadap investasi nanti. Bagaimana penegakan hukum yang hancur parah seperti ini, bukti rekayasa yang dilakukan oleh Mabes Polri. Karena Muhammad Nur Al-Azhar saat itu Kepala Subdit Forensik Digital, Komputer Forensik Mabes Polri, dan dia sekarang naik pangkat kau buat jadi Sespus Lapor
sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Bayangkan manusia jahat, biadab, iblis seperti itu bisa naik pangkat di jajaran institusi kalian, yang semuanya kalian sudah manusia rusak. Kok bisa manusia sampah seperti itu jadi naik jabatan? Ya, sembari menunggu PK ini, ya, saya ingin menyuarakan kepada Mahkamah Agung, ya, siapapun ketuanya itu, ya, kalian, ya, saya selalu bilang, kalian yang memutuskan perkara berdasarkan bukti rekayasa, kalian yang membuang kotoran, kalian digaji rakyat, ya kalian benahi ini, mengaku salah, minta maaf, ya, kepada rakyat, ya. Jangan sok gengsi, sok paling benar, sok nggak pernah salah. Kok bisa Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo itu percaya dengan video yang sangat gabur itu, ya? Anak kecil pun tidak mungkin percaya itu. Yang kabur seperti itu dijelaskan Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto kok bisa diterima mentah-mentah, padahal dia lulusan sarjana hukum, magister hukum, ada yang doktor. Tidak ada nilai kritis, tidak mungkin itu. Periksa mereka bertiga, berkomplot itu pasti itu, ya. Plotnya adalah follow the money. Apa yang ditawarkan Tito Karnavian saat itu? Naik jabatan, duit. Periksa itu. Hakim Agung, kalau Anda masih Hakim Agung, pakai kata Agung, ya, harus diperiksa mereka bertiga itu, ya. Kenapa dia bisa percaya dengan orang idiot aja pun jadi hakim saat itu? Tidak mungkin percaya itu video CCTV itu otentik, ya. Bahkan di sidang saya sudah bilang itu rekayasa, tapi tidak diterima. Yaitu periksa itu mereka bertiga itu, terutama Binsar Gultom itu, ya, walaupun dia katanya sekarang sudah sakit-sakitan, tidak peduli rakyat, seret ke pengadilan gitu loh, agar tidak ada lagi hakim yang memanfaatkan wewenangnya, ya, mendapatkan iming-iming, jabatan, uang, dan lain-lain, ya. Rakyat menuntut, ya, ya mungkin bukan rakyat saya dan beberapa orang, ya, kalian harus berbesar hati, koreksi, ya. Ya kalau bisa sebelum sidang PK, daripada saya permalukan nanti di sana bagaimana Binsar Gultom memutuskan pakai video CCTV rekayasa itu. Enggak tambah malu kalian diliput oleh liputan wartawan internasional, ya. Tambah malu kan? Lebih baik benahi, berbesar hati, mengakui salah, seret itu Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo ke pengadilan itu. Parah Anda ini. Oke pemirsa, sekian dulu ya. Terakhir, selamat bebas bersyarat pada Jessica, ya, karena ini komplotan ini semua sudah, ya, sistemik, ya, ada ahli abal-abal, ya, ada saksi ahli forensik penipu, prekayasa, ada jaksa pengkhianat, penipu, pokoknya busuk sekali semua mereka ini, ya.